Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame Oracle. Hari ini aku nggak akan bikin pick a card. Aku cuman mau ambil 3 kartu aja dan kita lihat energi yang dominan di saat ini ya, terutama di hari ini. Walaupun mungkin udah siang sih, cuman at least setidaknya bisa kasih kita gambaran lah, misalnya kenapa kayak belakangan kita kok rasanya bagaimana gitu kan, atau bisa kasih kita petunjuk harus bagaimana gitu. Ini sifatnya general ya, masing-masing mungkin punya efek yang beda di kehidupan kalian. Terus kalau yang belajar astrologi sih, kemarin aku baca apa ya, kayaknya Mercury lagi kan conjunction apa-apalah gitu. Yang pasti sih belakangan ini yang elemen zodiaknya udara akan sangat terpengaruh dalam aspek actionnya gitu. Jadi ini saat yang tepat untuk kamu yang zodiaknya Aquarius, Libra, Gemini untuk mulai melakukan langkah tersebut gitu. Untuk mulai melakukan hal yang selama ini kamu tunda terus gitu, karena apa yang kamu lakukan sekarang kayaknya di itu ada dua, biarin deh ya. Di reading yang kemarin-kemarin aku udah bilang apa yang kita lakukan pada saat ini tuh dampaknya tuh panjang, bisa ke 2-3 bulan ke depan ya. Dan tetap energi secara generalnya tuh energi pembaruan. Bumi bumi itu udah pasti udah baru banget energinya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih mau mempertahankan habit lama, pola berpikir lama gitu ya, sifat nggak diubah, itu akan makin berat, akan makin emosional. Jadi ya ikutlah berubah gitu. Kalau buminya berubah, kita ikut berubah. Dan jangan lihat orang lain berubahnya harus gimana gitu. Orang lain mungkin berubahnya dia harus berubah pola makan. Oh, yang lain lagi mungkin berubahnya dia harus mengubah pekerjaannya gitu kan, atau mengubah haluan yang sifatnya fundamental, mungkin dia mengubah kepercayaan. Nah, kalau kamu tanya sama diri kamu sendiri, kira-kira yang sudah tidak valid, udah nggak berfaedah nih sampai sekarang nih, apaan nih yang udah nggak berguna buat hidup gue tapi masih gue pelihara. Nah, itu yang harus diganti ya. Dan tandanya apa sih kalau sesuatu udah harus diganti atau udah nggak berfaedah? Ya kayak handphone aja. Kalau udah bukan nggak berguna ya, ciri-ciri sesuatu itu udah harus diganti ya, dia pertama akan tidak berfungsi sesuai dengan seharusnya gitu. Jadi kayak misalnya kamu nih, misalnya biasanya kamu kalau makan buah tertentu biasanya kamu enak badannya, lalu belakangan rasanya udah nggak sama. Nah, itu udah harus diganti gitu. Gitu juga dengan teman-teman gitu ya. Kalau biasanya bergaul sama certain people atau orang-orang terdekat tertentu, eh, kita masih relate tuh ngobrol ya, masih nyambung, masih membawa manfaat lah. Tapi kalau belakangan udah begitu-begitu aja dan malah jadinya gosip, nah itu udah tandanya nggak perlu diteruskan. Pelan-pelan menjauh aja gitu. Jadi kamu sendiri yang tahu saat ini di hidup kamu tuh yang masih berjalan dengan baik, masih memberikan manfaat itu apa, dan mana yang harus diganti gitu. Kayak aku misalnya ya, aku makanya suka declutter gitu ya, suka mensortir barang beberapa bulan sekali. Dulu malah
paling cuman 6 bulan sekali atau setahun sekali. Makin kesini makin cepet gitu. Jadi aku makin sadar misalnya di rumah aku kira-kira apa aja nih yang udah bisa bikin energi di rumah itu stagnan. Jadi makin kesini makin ringkas sih gitu ya, barang-barang yang aku punya juga cuma sedikit. Sedikit bukan artinya sedikit gitu ya, dalam segi kuantitas iya sedikit, cuman akhirnya yang kita pertahankan adalah barang-barang yang berkualitas gitu. Jadi bukan kayak cuman pernak-pernik lucu gitu dibeli, dikumpulin, nanti lama-lama itu akan jadi tonggokan energi yang stagnan. Nah, itu begitu juga gitu ya. Jadi dari segala aspek kita harus terus-terusan evaluasi. Mana aja yang mau kita keep, mana yang udah harus dilepasin. Gitu. Sekarang kita lihat ya, ada apaan aja nih. Clarity, kejelasan. Coba. Ini biar dia bisa berdiri. Mari kita topang. Clarity. Lalu kartu-kartu selanjutnya ada take time for yourself ya, ambil waktu buat diri sendiri. Kemudian ada wise soul ya, jiwa yang bijaksana. Beda ya old soul dan wise soul itu. Old soul belum tentu bijaksana, teman-teman. Sama aja kayak orang tua. Orang yang usianya lebih tua belum tentu lebih bijaksana. Ya, jangan gitu. Maaf lah ya, seada-adanya. Dan ini keluarnya angka 25. Kalau dilihat di sini ada buku ya, ada buku dan ada lilin putih dan hitam. Buku ini menandakan knowledge, wisdom juga, kebijaksanaan, dan warna hitam dan putih menandakan kayak keseimbangan antara yin dan yang, kebaikan dan keburukan. Jadi ini adalah kebijaksanaan yang timbul dari ngumpulin pengalaman baik dan buruk. Ya, jadi khusus untuk kartu ini sendiri, dia ingin berpesan, sebelum aku bacain semua, dia ingin berpesan buat teman-teman yang punya banyak trauma, yang punya banyak pengalaman pahit di masa lalu. Jadikan itu wisdom. Jangan jadikan itu sebagai trauma yang dipelihara terus. Itu bisa kamu transmute, bisa kamu ubah energinya. Bisa kamu jadikan sesuatu yang berguna sehingga akan ada di buku ini gitu ya. Ingat, ini putih dan hitam. Hidup kita tuh nggak cuma putih aja. Kalau hidup kita cuma putih aja, dia tidak akan menjadi lengkap sebagai the book of wisdom ini. Dia nggak akan jadi lengkap buku kebijaksanaan jiwa kamu. Jadi hargailah pengalaman-pengalaman pahit itu yang mungkin saat ini masih berlangsung pun. Buat teman-teman yang hidupnya mungkin saat ini masih banyak darkness-nya, setidaknya aku mau kasih tahu kalian, one day, suatu hari nanti ketika pengalaman tersebut sudah bisa dimaafkan, pengalaman tersebut akan jadi suatu manfaat yang besar buat orang lain. Kamu bisa membantu orang yang juga mengalami hal yang sama. Kamu jadi punya banyak kekayaan dalam batin ya, karena kalau cuman ini aja, kan orang kan suka bilang ya, aku ingin jadi orang yang baik, hidupnya lempeng-lempeng aja. Iya bisa, hidup lempeng tuh bisa kok, tapi tidak kaya di dalamnya. Unless kalau memang kamu memang ditakdirkan Tuhan hidupnya memang lempeng, ya itu alhamdulillah banget ya. Cuman kebanyakan kan nggak gitu. Kebanyakan kita harus berterima kasih kepada sisi darkness ini juga, sisi gelap ini gitu. Jadi pesannya sih itu buat yang nonton, yang sekarang sedang going through something yang susah banget, yang nggak menyenangkan banget. Mungkin saat ini masih belum bisa dipahami ya kenapa gue ngalamin ini semua. Tapi suatu hari nanti pengalaman itu akan menjadikan kamu seseorang yang gak cuman lebih kuat, tapi lebih luas, hati kamu akan lebih luas dan lebih lapang.
gitu, akan seluas samudra. Kalau punya hati seluas samudra itu enak, nggak gampang tersinggung, nggak gampang baper, nggak gampang ngejudge orang. Ya, jadi it's okay untuk punya pengalaman pahit yang banyak. Yang penting kita bisa mentransmute itu, tidak lagi menjadi trauma, nggak lagi menjadi alasan untuk kita juga bersikap sadis gitu sama orang lain. Kayak, ya biarin aja gue begini, karena gue dulu di abuse, karena gue dulu begini gitu. Itu kan dulu ya, sekarang kan bisa diubah. Kenapa harus eh, melabelkan diri sebagai korban kekerasan ketika Tuhan itu sudah menciptakan kamu menjadi jiwa yang bisa melampaui kekerasan tersebut. Jadi transmutasi itu memang hal yang bisa dilakukan gitu loh. Nggak cuman orang sakti aja yang bisa mentransmutasikan energi, tapi kasih sayang, rasa maaf itu pun bisa mentransmutasikan energi yang gelap itu menjadi energi yang berguna gitu ya. Ini so kalau dia disatuin sama semuanya, ya jadi memang banyak hal yang nggak jelas sekarang, makanya ada kartu clarity ya, clarity, wise soul, sama take time for yourself. Banyak hal yang menurut kamu tuh belum ada jawabannya sekarang, sesungguhnya jawabannya tuh terpampang di depan kamu. Hanya karena banyak distraksi di pikiran, banyak distraksi di media, di luar gitu ya. Banyak sekali gangguan-gangguan, bahkan sesimpel iklan-iklan di TV, iklan di Instagram, sekecil misalnya obrolan atau celetukan orang, itu kalau kita tidak aware, nggak mindful ya, itu gampang banget bikin perhatian kita teralih dari diri kita ya. Aku nggak minta teman-teman untuk fokus ke suatu hal, aku hanya minta teman-teman fokus ke diri sendiri. Itu bukan hal yang gampang, apalagi kita hidup di zaman yang rame banget, berisik banget, di media sosial tuh berisik banget, TV juga berisik banget. Makanya coba kalau mau challenge diri kamu ya, mau ngetes seberapa cepat perhatian kamu teralih, coba dalam satu hari kira-kira berapa kali kamu kealih gitu perhatiannya. Kira-kira bisa nggak tahan fokus itu kepada diri sendiri satu hari aja. Contohnya misalnya kamu lagi ngerjain sesuatu nih buat diri kamu, terus misalnya dipanggil nih sama orang tua ya, Dame gitu misalnya, tolongin ini. Oke, ditolongin, tapi abis itu apakah langsung balik ke fokus itu ke diri sendiri, atau malah ngerjain hal yang lain, atau malah kemana-mana gitu, karena biasanya yang terjadi tuh kayak gitu. Nah, di sini diminta coba fokus itu dikuatin, karena jawaban-jawaban dari masalah, em, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantui diri kita itu sesungguhnya jawabannya ada di batin kita, yang hanya bisa kita tahu kalau kita fokus ke diri sendiri dan cukup hening di dalam ya, bukan hening di luar, hening di dalam. Dan uh, di sini ada kartu wise soul. Ya, kalau tadi kan take time for yourself udah jelas ya, kita disuruh ambil waktu untuk hening. Nah, kenapa ada kartu wise soul? Karena memang jiwa kamu, jiwa kita semua sebijaksana itu. Jadi knowledge yang jiwa kamu punya itu asalnya bukan dari luar. Jadi selama kamu masih cari jawaban dari luar, maka kamu belum mengakses sumber jawaban yang ada di dalam batin kamu. Selama kamu masih nanya ke orang, selama kamu masih cari jawaban di buku, di internet, itu berarti kamu belum masuk ke dalam diri kamu. Kamu belum take time for yourself. Makanya nggak akan puas gitu. Jawaban-jawaban dari luar itu nggak akan bikin kamu diem dan akhirnya terima. Ada aja yang kurang, ada aja yang nggak sempurna gitu, ada aja keraguan. Itu karena memang bukan itu jawabannya. Kalau kamu udah ketemu jawabannya, kamu akan berhenti
tidak akan mencari lagi gitu loh. Ya, dan ini tadi, ini nih semua sebenarnya pesannya sama ya. Ini the book of life. Your wisdom, your knowledge, ini semua ada di dalam diri kamu. Dan semua accessible, semua bisa diakses kapanpun. Hanya oleh kamu gitu kan. Hanya kamu harus melatihnya dengan hening, banyak-banyak. Hening itu bukan cuma meditasi ya teman-teman. Hening itu kayak misalnya teman-teman kalau misalnya teman-teman yang agamanya Islam, misalnya habis sholat, jangan langsung buru-buru lipat mukena, lipat sejadah, lalu kerja lagi. Jangan. Um, Ambil waktu 5 menit, diem aja. Jangan berdoa juga ya, karena ketika kita doa, itu kan kita bicara. Walaupun dalam hati kita bicara. Otak kita pun juga sibuk. Tapi belajar untuk diem. Diem aja duduk di sejadah, mau ngeliatin pola sejadah kek, mau ngeliatin tembok kek. Dan kalaupun mau ngomong, biasanya aku cuman bilang gini, ya Allah, aku siap terima jawabannya. Udah gitu aja. Ya, mungkin nggak saat itu juga, tapi setiap kali duduk setelah berdoa, bayangin kita itu seperti buku yang kosong, yang siap ditulis oleh Sang Pencipta. Selalu bayangin diri kita sebagai sesuatu yang kosong. Mau itu ember, mau itu cangkir, mau itu kertas, kanvas. Visualisasiin bahwa kamu kosong dan siap terima informasi dari Tuhan. Yang agamanya lain juga bisa. Ini sebenarnya bukan masalah agama. Hening itu ya begitu aja. Duduk, nggak mikirin apa-apa. Kalaupun pikirannya liar, biarin aja dan terus aja ngomong gitu. Aku siap mendengarkan jawabannya. Gitu. Nanti akan terasa kok ada suatu apa ya, macam-macam. Kadang-kadang jawabannya bisa berupa suatu keyakinan gitu. Kalau kita yakin kan berarti nggak goyah gitu ya. Terus kalau misalnya kita apa namanya, kalau kita orangnya visual, maka jawabannya mungkin bisa kelihatan lewat bayangan gitu. Kira-kira kita lagi tidur-tidur ayam, tahu-tahu kita ngelihat vision apa gitu. Cuman itu tadi, selalu kembalikan ke yang maha kuasa. Kalau misalnya belum cukup jelas nih, misalnya kamu mimpi terus kamu lupa mimpinya apa, ya udah nggak usah dipikirin, simple. Kalau mimpi itu penting buat kamu, kamu akan ingat. Mimpi itu akan sangat vivid, akan sangat lucid. Tapi kalau sesuatu itu mudah terlupa atau apa, berarti ya kamu belum siap untuk menerima jawabannya, dan hal tersebut nggak penting. Karena kalau itu penting, kamu akan tahu, kamu akan ingat, Tuhan tidak akan kasih petunjuk salah alamat. Tuhan tidak akan membiarkan pesan yang penting itu terlewat. Gitu ya. So, intinya, uh, intinya semua jawaban ada di dalam kamu, di dalam diri kita. Berhenti mencari keluar. Berhenti mencari keluar, uh, belajar untuk menggali ke dalam. Kalau masih ragu, misalnya, masa sih ini jawabannya, minta yang lebih jelas. Belajar komunikasi dengan Tuhan secara personal, tanpa harus lewat perantara, tanpa harus lewat media macam-macam. Ngomong aja, berdialog. God, Tuhan gitu ya, ya Allah, ini belum jelas, tolong perjelas bagiku. Tolong yakinkan diriku. Gitu aja. Bangun hubungan yang intim dengan Sang Maha Pencipta. Kita bisa intim dengan orang-orang. Kapan kita intim sama Tuhan? Kapan kita intim sama diri kita? Padahal dua itu yang paling utama. Gitu ya. Oke, thank you for watching. Semoga besok aku sempat bikin video lagi. Dadah!